Jangkau. Pengklasifikasian barang dan pentarifan. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih kepabeanan dan cukai itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan, bea merupakan pungutan suatu negara yang dikenakan setiap barang ekspor maupun impor. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak tempat kantor kepabeanan dan cukai di Pontianak? Di mana tuh Messi? Kantor Kepabeanan dan Cukai di Pontianak beralamatkan di Jalan Pelabuhan Nomor 1 dengan bernamakan KPP Bea Cukai TMPB Pontianak. Klasifikasi barang itu apa? Nah, klasifikasi barang itu untuk kepentingan kepabeanan impor, baik impor maupun ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang penetapan klasifikasian barang dan pembebanan tarif bea masuk dan barang impor. Nah, klasifikasi barang itu adalah suatu daftar kelompok barang yang dibuat secara struktur dan sistematis. AS adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penawaran yang digunakan untuk klasifikasi produk, perdagangannya, dan turunannya. Tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk penetapan tarif pabean. 2. Memudahkan pengumpulan, pembuatan, dan analisis statistik perdagangan. 3. Memberikan suatu sistem internasional untuk pemberian kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Nah, selanjutnya prinsip klasifikasi barang. Klasifikasi barang dalam nomenklatur dilakukan menurut prinsip berikut ini. Yang pertama, judul dari bagian, bab, dan subbab. Yang kedua, dibagi lagi menjadi dua macam. Yang A, setiap referensi untuk suatu barang dalam pos, dan yang B, setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam suatu pos. 3. Apabila dengan menetapkan ketentuan 2B, maka klasifikasi harus diberlakukan sebagai berikut. Yang pertama, pos yang memberikan uraian yang lebih spesifik yang lebih diutamakan. Yang kedua, barang campuran dan barang komposisi. Dan yang ketiga, apabila barang tidak dapat diklasifikasikan yang antara 1 dan 2 itu, maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir. Sebagai tambahan aturan di atas, ketentuan berikut ini harus diberlakukan terhadap barang tersebut di bawah ini. Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan catatan subpos bersangkutan. Yang pertama, kenali karakteristik utama. Yang kedua, cari bagian dan bab yang mungkin terkait dengan barang tersebut. Yang ketiga, lihat catatan bagian dan catatan bab tersebut. Yang keempat, apabila ada catatan yang mengeluarkan barang tersebut dari bab atau bagian yang telah kita pilih, ikuti petunjuk dari catatan tersebut. Yang kelima, buka bab sebagaimana ditunjuk oleh catatan, sebagaimana dimaksud pada butir 3. Setelah menemukan satu bab yang paling sesuai berdasarkan kajian di atas, lanjutkan dengan menelusuri pos-pos yang mungkin mencakup barang yang sedang diklasifikasikan dalam bab tersebut. Dalam membandingkan pos-pos, sub-subpos atau pos-pos tarif, harus selalu diingat bahwa bandingkan adalah pos-pos, sub-subpos atau pos-pos tarif yang setara. Yang kedelapan, apabila sudah dipilih satu pos tarif yang benar-benar sesuai dengan uraian barang. Nomenklatur adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan International Convention on the Harmonious Community Description and Coding System dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, pengawasan komisi impor ataupun ekspor dan keperluan lainnya. HS terdiri dari penomoran barang sampai tingkat 8 loh. Nah, yang pertama, 2 digit pertama merupakan bab klasifikasian utama. Nah, lanjut untuk yang kedua, 4 digit pertama merupakan pos yang mengklasifikasikan pengelompokan dalam suatu bab. Nah, yang ketiga, 6 digit pertama merupakan subpos yang menjelaskan secara spesifik tipe produk dalam suatu pos. Nah, yang terakhir, 8 digit pertama
merupakan satu pos yang berlaku pada ASEAN dan juga Indonesia. Explanatory Notes merupakan interpretasi resmi dari HS pada level internasional dan merupakan pelengkap yang sangat penting dari HS. Yang kedua adalah Alphabetical Index untuk mempermudah mengklasifikasi suatu barang pada pos-pos atau sub-pos dalam nomenklatur HS atau Explanatory Notes. PCO juga menerbitkan buku indeks yang dikenal dengan nama The Alphabetical Index. Nah, harmonized system ini mempunyai dua karakteristik yang mendasar. Nah, yang pertama itu merupakan multipurpose nomenclature HS dan yang kedua structured nomenclature HS. Ketentuan umum untuk menginterpretasikan harmonized system atau general rules for the implementation of the HS. Dan yang kedua itu catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos. Berikut adalah penjelasan dari 6 butir KUM HS. Yang pertama, KUM HS 1. Judul bagian, bab, dan subbab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja. Untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan bagian atau bab yang berkaitan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut ini. Asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain. KUM HS nomor 2A dan nomor 2B. Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung. Asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut memiliki karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung. KUM HS 2B. Setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam pos harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Penjelasannya, pos dengan uraian lebih spesifik lebih diutamakan dari pos dengan uraian lebih umum. Pos yang menyebutkan nama barang lebih diutamakan dari pos yang menyebutkan kelompok barang. KUM HS 3B hanya berlaku untuk campuran, barang komposit yang terdiri dari bahan yang berbeda, bahan komposit yang terdiri dari komponen yang berbeda, dan barang yang dikemas dalam bentuk set untuk penjualan eceran. Dan bila KUM HS 3A tidak bisa digunakan, apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3A atau 3B, maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir. KUM HS 4. Barang yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi di atas harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai. Sebagai tambahan dari aturan di atas, ketentuan berikut ini harus diberlakukan terhadap barang berikut. Yang pertama, tas kamera, tas instrumen musik, koper sarapan, dan tas instrumen gambar, kotak kalung, dan mesin semacam itu. Dibentuk secara khusus atau pas untuk menyimpan barang atau perangkat barang tertentu. Berdasarkan dari aturan ketentuan nomor 5A di atas, bahan pembungkus dan kemasan pembungkus yang diajukan bersama dengan barangnya harus diklasifikasikan menurut barangnya. Apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut memang biasa untuk membungkus barang tersebut. KUM HS nomor 6. Untuk tujuan hukum klasifikasi barang, dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan catatan subpos bersangkutan, serta ketentuan ini di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara dapat diperbandingkan. Kebablasan